Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Ruang publik kita sampai tahun 2029 sepertinya tidak akan kosong dari permasalahan 10 tahun pemerintahan Jokowi ya. Dan sekarang sudah mulai nampak rame ya. Bukan mulai, sepertinya ini sudah agak pertengahan tuh, udah agak mulai anget. Karena orang-orang yang tadinya mendukung Pak Jokowi, yang mana Jokowi itu sampai sekarang masih menancapkan atau berusaha untuk menancapkan kekuasaannya, itu sudah mulai banyak yang sadar atas kekeliruannya. Nah, kita sebutkan, kita kenal bahwa orang-orang yang membela Jokowi habis-habisan itu kita sebut dengan nama Termul. Dan itu bukan hanya istilah yang dibuat oleh orang-orang yang anti Pak Jokowi sebetulnya, tetapi itu memang diakui oleh para Termul sendiri ya. Jadi sudah begitu pola komunikasinya Termul itu, tidak malu untuk mengatakan mereka Termul, malah tidak malu untuk mengatakan mereka itu maniak Jokowi ya. Tergila-gila tuh. Nah, melihat beberapa dari mereka taubat itu membuat kita senang sebetulnya. Kenapa? Karena kita yang tidak pernah tertipu oleh Jokowi sedari awal memang menggunakan akal kita supaya tidak masuk kepada ketersesalan itu. Dan sekarang sudah mulai banyak orang yang mulai menyesal kenapa ada side by side sama sudut begitu ya, sama sisi dengan Jokowi. Bukan hanya dari orang-orang yang memperhatikan masyarakat yang tidak masuk ke dalam politik praktis. Yang masuk ke dalam politik praktis pun itu sudah mulai banyak yang bertaubat lah, katakan demikian ya. Nah, cuman sayangnya Termul itu begini, mereka itu baru akan menyadari bahwa mereka itu salah bukan dari hasil berpikir, tetapi dari kejadian yang menimpa mereka. Jadi jika mereka itu sudah dirugikan secara material, dirugikan secara moral, sudah dikorbankan sebagai pion oleh Jokowi, baru mereka sadar. Padahal kalau saja mereka itu mau menggunakan pola pikirnya, itu seharusnya sadar sedari dulu. Nah, inilah ruang publik yang kita pakai begitu ya, supaya sedikit banyak memberikan sudut pandang agar orang-orang itu cepat sadar, supaya Indonesia ini semakin membaik. Nah, kita akan lanjutkan sekarang perbincangannya Gus Islah atau Cak Islah, karena meskipun banyak perbedaan antara saya dengan yang bersangkutan ini dari segi pola pikir begitu ya, tetapi dari hal ini atau di dalam hal ini kita sama. Apa? Bahwa KPK itu godam politik, bahwa Jokowi itu sengkuni begitu ya. Ini kita akan teruskan nih kejadian bahwa Gus Yakut itu disuruh ke Perancis supaya tidak menghadiri pansus DPR agar supaya perkara kuota haji ini tidak jelas dan supaya bisa dipolitisasi dan Gus Yakutnya bisa dikriminalisasi. Kita lanjutkan dulu. Posisi memberangkatkan Gus Yakut ke konferensi perdamaian dunia di Prancis ketika dia dipanggil oleh pansus. Kalau misalnya ternyata itu dilakukan dan dipanggil dan kemudian ditanya dan ternyata Pak Jokowi mengatakan itu tidak ada, itu apakah Gus Yakut memiliki bukti? Ya seharusnya ada suratnya. Yakin ya? Ada dong. Ya. Preposisi berangkat ke luar negeri seorang menteri dari presiden kan harusnya Dan diterima oleh presiden yang di sana. Dan di sana kan Macron juga harus menerima reposisi itu karena itu delegasi negara. Coba sebentar ya, kalau ini terbukti memang misalkan Jokowi itu menyuruh Gus Yakut untuk pergi ke Perancis supaya menghindari pansus, saya tidak tahu konsekuensi hukumnya ke sana apa begitu. Apakah memang itu melanggar hukum atau tidak, saya tidak tahu. Dan apakah itu memang urgent untuk dibahas, saya tidak tahu. Kayaknya jelas barang ini ya. Ya, marilah kita membuat kesimpulan masing-masing. Ini sebentar, yang tidak tahu itu melawan hukum atau tidaknya. Tetapi jelas ini adalah permasalahan yang dipolitisasi atau malah ini mengakibatkan kepada kriminalisasi, itu jelas. Ya, mohon maaf, saya sudah sering kali mengatakan seperti ini. Yang seperti ini, publik jangan kemudian terpengaruh oleh buzzer yang hari ini membanjiri dunia digital, yang kemudian mempersekusi Gus Yakut secara luar biasa. Karena memang gini, kita punya kemuakan yang sama.
ketika jubah agama dipakai untuk tindakan. Kita memang paling anti dengan itu. Makanya ketika kasus ini bergulir awal-awal, saya datang ke Gus Yakut. Saya selalu vokal untuk protes kepada orang yang memakai jubah agama, tapi sebenarnya dia penjahat dan bajingan. Saya berharap sampean bukan bagian dari itu. Dia itu protes Gus Yakut persekusi, padahal Yakut sendiri tukang persekusi itu. Saat yang bersangkutan jadi menteri agama, gagah banget kan ngomongnya ya. Termasuk Islah Bahrawi juga, karena teman dari orang yang punya kekuasaan itu kadang-kadang suka merasa lebih berkuasa daripada orang yang punya kekuasaan itu. Ya, orang yang temenan sama jenderal itu kadang-kadang merasa lebih berkuasa daripada jenderalnya itu. Gus Yakut langsung meradang juga. Dia menceritakan semuanya. Saya datang berkali-kali diceritakan secara konstruktif dan akhirnya menjadi sebuah buku ini. Buku ini isinya sudah disampaikan ke saya semua kecuali informasi yang tadi saya ceritakan itu. Ke Perancis dan sebagainya tidak ada di buku ini. Buku ini hanya memberikan gambaran normatif tentang penguatan atribusi seorang menteri memutuskan 50-50 dan pertimbangan kemanusiaan dan teknis terkait dengan MOU dengan pemerintahan kerajaan Saudi. Nah itu sudah clear ya kalau untuk saya. Jadi pertimbangan 50-50 itu setelah mendengar penjelasan dari Cak Islah, apalagi kalau misalkan mendengar dari Gus Yakut sendiri, saya rasa itu tidak salah ya. Karena untuk kepentingan tadi kemanusiaan, dalam pengertian kalau 92,8% itu bakal banyak jemaah reguler yang meninggal di dalam kira-kiranya demikian. Nah cuman KPK kan punya argumen lain tuh, KPK ya. Cak Islah, saya harus menyatakan sesuatu. Jika kemudian apa yang Anda sampaikan tadi itu betul adanya, terkhusus pada bagaimana Presiden pada saat itu, Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Agama untuk menghindari rakyat yang sedang bersidang mencari tahu sebuah skandal, memerintahkannya ke sebuah negara untuk sesuatu yang bukan tupoksinya. Sebenarnya seandainya dia masih presiden dan saya masih anggota DPR, itu sudah cukup untuk mengusung sebuah pansus seperti angket Senturi dulu. Karena itu pengkhianatan. Makanya saya bertanya betul pada bagian itu, hati-hati bertanyanya. Nah ini berarti ya tadi terjawab tuh pertanyaan saya. Jadi pendelegasian Jokowi terhadap Gus Yakut untuk pergi ke Perancis, yang mana seharusnya berangkat itu Prabowo, itu cukup bagi DPR untuk membentuk pansus. Nah, apakah akan DPR itu membentuk pansus untuk memanggil Jokowi misalkan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan, karena kalau political will-nya ada, seharusnya ada. Karena itu sama dengan menghindari rakyat. Nah, saya ingin memakai majasnya begitu. Menurut pandangan saya, dari kronologi kejadian itu ada mens rea sudah. Nah, kalau saya akan mencecar itu. Buat apa Gus Yakut dibuang ke luar negeri untuk menghindar dari pertanyaan rakyat, kurang lebih seperti itu. Berarti pada dirinya kan tidak bisa tuh ya. Pada dirinya bahwa Jokowi itu mendelegasikan siapa itu bukan kriminal. Tetapi kalau di belakangnya ada mens rea dan kemudian itu pada akhirnya jadi ada motif begitu ya, ada motif jahat yang mana pada akhirnya menjadikan seorang menteri itu menghindari panggilan rakyat yang diwakili oleh DPR, ini sudah bisa masuk ke dalam ya minimalnya lah dipintai pertanggungjawabannya begitu secara politis di hadapan DPR, yang mana nanti kesananya kalau ada motif jahatnya itu bisa bisa diselidiki. Saya juga bertanya-tanya itu yang kemudian dan yang paling membuat saya betul-betul terpukul Puang. Saya berteman dengan Gus Yakut ini ketika dia masih menjadi ketua Ansor. Kami bergerak bersama-sama untuk melawan kelompok radikal dan kelompok yang ingin menjadikan negara ini negara khilafah dan kelompok yang mengharamkan Pancasila. Kami bergerak bersama-sama, bersama Mabes Polri, bersama Densus ketika itu. Coba lihat. Kami keliling ke berbagai daerah hanya untuk campaign seperti itu, yang kita sebut dengan kampanye kebangsaan. Yang kemudian dijadikan oleh Gus Yakut sebagai gerakan moderasi beragama ketika dia menjadi Menteri Agama. Apa yang terjadi hari ini Puang dengan kejadian ini? Sebentar sebelum ke situ ya. Nah, ini kan diakui oleh Cak Islah bahwa yang bersangkutan ini kampanye kesana kemari itu untuk memberangus lah katakan ya paham-paham radikal yang mengharamkan Pancasila dan lain sebagainya. Pokoknya kan kepada dua organisasi nih, FPI sama HTI. Makanya saya bilang kemarin ya, rasain lo Gus Yakut begitu ya. Yakut rasain sama kepala kamu sendiri itu. Kalau kata orang Sundanya itu rasakeun ku beuheung sorangan begitu ya. Kenapa demikian? Karena vonis ya bahwa
HTI itu radikal, vonis bahwa FPI itu radikal, itu adalah vonis sepihak. Coba dong dialog dulu begitu ya. Jangan seperti itu, sebagaimana sekarang pada akhirnya dirasakan oleh Gus Yakut. Vonis tersangka dari KPK itu sepihak karena tidak mendengarkan dulu apa alasannya dijadikan 50-50 tuh kuota haji. Karena mungkin dari apa yang saya pahami begitu ya, tatkala Jokowi itu mendapatkan 20.000 kuota tambahan, itu tatkala dibawa ke Indonesia itu sepertinya sudah ada undang-undangnya. Jadi dipakai kepada undang-undang yang sebelumnya sudah ada, yaitu 92% untuk reguler, 8% untuk khusus lah katakan gitu ya, yang plus. Nah, tapi yang 20.000 itu pada akhirnya dirubah oleh Gus Yakut menjadi 50-50 dengan pertimbangan yang bagi saya sangat make sense, sangat masuk akal. Yang mana seharusnya kalau dipanggil ke Pansus DPR pun menjelaskan seperti itu, saya rasa DPR pun akan menerima. Lah cuman kan hak untuk menjelaskan ini tidak diberikan oleh Presiden, tuh malah disuruh ngumpet ke Perancis. Yang mana pada akhirnya Anda, Gus Yakut, pasti merasa terzolimi. Nah ini mah kalau saya katakan begini, rasain lo begitu ya, sekali lagi ya suruh siapa kamu juga dulu zolim tuh, seenaknya aja bilang misalkan FPI radikal ya. Sekarang begini, yang mengharamkan Pancasila apa urusannya? Nggak ada masalah karena itu adalah dalam ranah pola pikir. Kalau sampai mengharamkan Pancasila, kalau sampai begitu, emang apa masalahnya? Kalau saya mengatakan misalkannya haram, kamu itu punya keyakinan bahwa hukum Tuhan itu bisa diganti dengan Pancasila, mau gimana? Bahwa hukum Tuhan ini, hukum Allah Subhanahu wa taala, syariat ini dia harus diusahakan untuk ditegakkan dengan jalan yang jauh dari madorot, dan itu kan sebetulnya dinaungi itu oleh undang-undang dasar sebetulnya, asal jalannya itu jelas. Lah kenapa ini tanpa saya tidak mau mengatakan tabayun ya, karena tabayun itu untuk orang fasik lah, tanpa memberikan hak jawab terhadap orang-orang yang dituduh radikal dan lain sebagainya, itu tiba-tiba langsung memvonis itu radikal dan lain sebagainya, sehingga sok jago banget. Sekarang kemana? Rasain. Pak Jokowi harus nonton ini, KPK harus nonton ini, Pak Prabowo juga harus nonton ini. Hari ini mengatakan tuh yang paling cinta Pancasila, tuh yang anti radikal, tuh yang anti HTI, tuh yang anti FPI, ternyata korupsi. Siapa yang mau tanggung jawab dengan ini? Bangkitnya kelompok kanan yang kemudian seolah-olah kami yang membela Pancasila dan membela NKRI ini, yang anti radikal ini ternyata penjahat semua. Memang penjahat kamu itu, penjahat pikiran setidaknya. Ya, penjahat pikiran. Kok seenaknya nuduh orang itu radikal segala macam, padahal ini kan diskursus pemikiran. Di sana ada landasan syariatnya. Kenapa kita tidak berdialog? Dan yang mengatakan, tuh lihat, orang-orang yang mengaku palik NKRI, orang-orang yang mengaku palik Pancasila ternyata korupsi. Saya yang ngomong itu, saya yang ngomong. Karena pada akhirnya di hadapan hukum sekarang itu sudah tersangka. Kan kamu kan begini ya, gimana ya saya mengatakannya? Kalau kamu itu memang Pancasilais, ya, kemudian kamu itu NKRI harga mati, berarti dalam pikiran kamu kan semua perangkatnya juga demikian, sehingga kebenaran yang keluar itu sudah nggak usah pakai pikiran lagi. Kebenarannya kan sudah kebenaran de facto-nya perangkat negara. Lah terus dengan pola pikir seperti itu ya, kenapa kamu Cak Islah Bahrawi atau Gus Yakut sekalian begitu, tatkala sudah ditentukan tersangka oleh KPK, lah kok masih protes? Bukankah NKRI harga mati? Berarti keputusan KPK juga harga mati. Oh, nggak seperti itu. Makanya karena tidak seperti itulah kita memiliki diskursus pemikiran. Ada FPI di sana, ada HTI di sana. Kenapa pemikiran itu harus diberangus? Padahal mereka juga punya landasan yang saya tidak mengatakan kuat begitu ya. Cuman mereka punya landasan untuk kita dengarkan dan untuk kita pikirkan. Makanya sekali lagi saya katakan, rasain ini mah udah. Nanti kita akan bahas ya beberapa pidatonya siapa itu Habib Rizik beberapa bulan yang lalu, kalau tidak lebih dari setahun yang lalu, itu yang mengatakan ngadu setan itu bakal kita bahas lagi. Kita akan bahas ulang insya Allah. Kita lanjut dulu nih. Siapa yang mau tanggung jawab? Jokowi mau tanggung jawab. Saya terpukul, Puang. Saya bahkan siap untuk menangis nih sebenarnya. Saya sangat terpukul dengan tudingan publik seolah-olah seorang Pancasilais anti radikal yang betul kami ini ingin menjaga kemajemukan di negara ini, ternyata seorang koruptor.
Coba lihat pola pikirnya. Ingin menjaga kemajemukan. Kalau ingin menjaga kemajemukan, biarkan FPI itu hidup di Indonesia, biarkan HTI itu hidup di Indonesia. Karena mereka juga bagian dari kemajemukan keberpikiran. Jangan sampai mereka itu diberangus, sampai mereka itu melakukan tindakan kriminal yang memang jelas-jelas kriminal. Kalau di situ ada makar dan kelihatan makarnya begitu ya, ada barang buktinya apa segala macam, dan itu memang terafiliasi dengan HTI misalkan dalam hal ini, atau dengan FPI secara resmi, baru. Mana itu? Nggak ada. Trialnya nggak ada. Mana persidangannya tidak ada. Tahu-tahu main bubarkan saja. Seenaknya begitu. Seenaknya. Dan ini pada akhirnya nanti generalisasi ya, karena kita harus membuktikan apakah ini memang betul-betul FPI atau HTI misalkan, atau mereka itu penyusup, yang mana ini adalah operasi intelijen untuk menghilangkan pengaruh FPI dan HTI dan lain sebagainya. Itu tidak pernah dibuka ke publik sampai saat ini. Kosong kita. Kenapa FPI sama HTI itu kok dibubarkan? Ya, dengan sekali lagi saya mengatakan kalau HTI memang sesat. Beda itu urusannya antara sesat kemudian dibubarkan, kemudian ini mengancam negara, kemudian ini tidak sesuai dengan prinsip negara, kemudian ini melakukan hubungan melakukan perbuatan kriminal. Itu perkara yang semuanya berbeda. Terus atas nama kemajemukan kamu mengatakan kita harus melawan radikalisme sambil nunjuk FPI sama HTI. Lah kan kebodohan itu. Pada akhirnya rasain loh. Nah sekarang kalau misalkan menanyakan siapa yang harus bertanggung jawab, ya kamu yang harus bertanggung jawab. Suruh siapa? Paling frontal ngomong NKRI, paling frontal ngomong Pancasila, seolah-olah kita itu bukan Pancasilais, seolah-olah kita itu bukan orang yang cinta terhadap kedaulatan negara Republik Indonesia. Enak banget begitu ngomong seperti itu. Ya kamu yang harus bertanggung jawab. Kalau kamu memang tidak mau golongan kamu itu sebagai Pancasilais dan NKRI yang paling NKRI itu tidak mau terseret dengan kasus-kasus macam ini, jangan jadi politikus. Sebagaimana yang dilakukan oleh FPI. Kan lucu sekarang, mana FPI yang korupsi? Nggak ada, nggak bakalan ada. Karena sekali lagi saya katakan, orang-orang yang mengatakan paling anti radikal itu kadang-kadang mereka yang paling radikal. Orang yang mengatakan paling cinta NKRI, mereka itu paling berkhianat terhadap NKRI. Yang paling Pancasilais, mereka itu yang paling tidak sesuai dengan Pancasila. Hari ini narasi itu yang dikembangkan oleh buzzer, yang entah digerakkan oleh siapa. Puang, ini mohon maaf, saya tambahkan. Saya katakan paling Pancasilais, lihat ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Islah Bahrawi ini tatkala Yakut menjadi Menteri Agama, dia mendatangi Yakut supaya mengusahakan pamannya itu dicepatkan apanya? Hajinya. Ya masa itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Ya enggak lah, itu mah keadilan sosial bagi teman-teman Menteri Agama. Keadilan sosial bagi teman-temannya Menteri Agama. Masa bisa lah ya, antum kan Menteri Agama tuh ada tambah 20.000, bisa lah paman saya. Itu kan pola pikir sudah demikian. Makanya saya katakan yang paling Pancasila itu bohong. Orang yang ngomong ini paling Pancasilais bohong. Sedangkan orang-orang yang tidak mengaku paling Pancasila, malah misalkan begitu ya, turunan-turunan dari Pancasila itu dikritik, justru mereka itu orang yang paling memperjuangkan sosial, keadilan sosial. Siapa sekarang yang paling memperjuangkan KM50 itu? Ada korban nyawanya terjadi, siapa yang memperjuangkannya? Nggak ada. FPI sekarang yang udah ganti nama tuh. Ya, aduh. Orang-orang yang ikut berpesta dengan pentersangkaan Gus Yakut ini, kalau kamu mau tahu, adalah orang-orang yang selama ini oleh negara berusaha dilawan habis-habisan. Adalah kelompok ekstrim kanan. Hari ini juga ikut menyemarakkan di media sosial dan menggelembungkan isu ini. Yang kedua adalah penumpang gelap di NU juga ikut serta. Orang-orang yang ingin menjadikan NU sebagai kendaraan politik di 2029 itu juga ikut serta di situ. Kalau kita profiling semua, orang-orang PKB yang anti kepada Gus Yahya juga ikut serta mempersekusi Gus Yakut di sini. Ini manusia apa sih? Manusia macam apa kamu? Manusia macam apa? Pola pikir kok digeneralisasi seperti itu? Ini saya katakan berkali-kali ya, kalau permasalahan itu substansi permasalahannya ada, maka selesaikan dulu substansi permasalahannya. Nggak usah ngobrolin orang di belakangnya itu siapa. Kalau substansi permasalahannya ada, misalkan KPK dalam hal ini tidak konsisten di dalam penerapan hukum, itu kan substansi permasalahannya ada, selesaikan di situ. Lah kamu seenaknya nuduh orang-orang yang sekarang meramaikan isu Gus Yakut atau Gus Yahya ini adalah orang-orang yang ekstrim kanan misalkan begitu. Lah saya ini Asy'ariyah Maturidiyah Syafi'iyah mau disebut ekstrim kanan, ya. Seenaknya aja.
Coba pelajari mantik. Kalau kodiah kuliah itu dia habis dengan satu kodiah juz'iyah yang tanakut dengan kodiah kuliahnya itu. Ya kurang cerdas ini emang orang ini. Ngomongnya aja gede. Ya. Halo. Oke. Gus, Islam. Saya harus hati-hati untuk merunut semua peristiwa ini. Saya merasakan kemarahan Anda. Tentu saja kalau teman saya dituding dan menurut saya tidak layak untuk dituding, boleh dong saya marah. Saya bisa merasakan itu. Normal namanya itu. Saya ingin kembali pada bagian pengkhianat terhadap rakyat itu. Jelek begini saya pernah jadi anggota DPR 10 tahun. Iya. Dan saya 10 tahun itu Komisi 3 pun mencoba untuk menunjukkan pada orang bahwa saya duduk di sini karena saya bersama dengan rakyat. Maka terjadi peristiwa yang tadi. Kita sudah membahas tadi bagaimana kebijakan 20.000 kota tambahan itu dari pemerintah Arab Saudi, agama tidak dilibatkan, tetapi dia harus mengambil kebijakan karena itu menyangkut tupoksinya dan seterusnya. Kemudian jadi tersangka. Dia yang tersangka, orang-orang yang sebenarnya terlibat tapi tidak jadi tersangka meskipun sudah dicekal. Tapi kemudian ada peristiwa di DPR dulu. Anda tadi menyebutkan kata mens rea. Menurut Anda, ketika Presiden Jokowi pada masa itu memerintahkan Yakut untuk menghindari rakyat melalui pansus itu, apakah menurut Anda pada saat itu Pak Jokowi melindungi anak buahnya, dalam hal ini Menteri Agama, atau melindungi dirinya pada saat itu? satu, kalau bagi saya, gambaran saya, memang Gus Yakut itu akan menjadi tabungan kriminalisasi. Ini kan menjelang ketika dia mau lengser. Apakah ini mungkin analisis saya yang terlalu banyak melakukan analisa-analisa berbagai trik-trik politik di banyak negara? Tapi banyak kejadian seperti ini yang kemudian memang ada orang yang seolah-olah berusaha melindungi, tapi sebenarnya itu hanya ingin dijadikan sandera di masa depan. Nah itu kebiasaan aja Jokowi demikian. Kalau saya udah ngomong itu politiknya politik birokrasi Jokowi itu sudah demikian supaya orang-orang itu tersandra. Terbukti kasus Tom Lembong, kasus siapa itu Nadiem Makarim, kemudian sekarang Gus Yakut ya. Cuman begini, kalau tadi kamu mengatakan saya merasa Gus Yakut ini akan menjadi tabungan kriminalisasi, akan menjadi bank kriminalisasi. Ya rasain. Ya, kenapa? Karena sedari awal kan termul tuh Yakut itu termul Yakut itu. Jadi menterinya Jokowi tanpa kompetensi, termul sudah Yakut itu. Siapa yang kerjanya waktu itu mengkriminalisasi? Ya itu si Yakut itu. Ya, rasain ini mah udah. Makanya berpikir dulu lah begitu. Jangan karena kamu itu punya kuasa kemudian seenaknya kamu itu berbuat. Pikir dulu. Karena tatkala itu terjadi kena sama kamu, nggak enak juga. Untuk kemudian berusaha bisa dikriminalisasi. Kalau Gus Yakut hadir ketika itu ke hadapan pansus, barang ini sudah clear di situ. Betul. Dan pada akhirnya kan, kalau istilah anak sekarang kan kenceng tanggung kan barang ini. Dan belum terklarifikasi di hadapan rakyat. Sehingga apa? Klarifikasi itu akhirnya diwujudkan dalam bentuk kriminalisasi seperti ini. Dan proses sandra menyandra seperti ini untuk dijadikan tabungan kriminalisasi kepada seseorang, kepada menteri atas kebijakan-kebijakan, ini kan banyak terjadi belakangan ini. Betul. Dan kalau setiap kebijakan menteri itu dijadikan sebagai bahan dan tudingan mens rea tindakan koruptif, semua menteri seharusnya kena semua. Jangankan menteri, presiden pun kena seharusnya. Ya karena itu sudah disediakan sama Jokowi dari awal ya. Atau kalau misalkan secara umum nih, bukan hanya Jokowi saja. Betul. Pasal 2 atau 3 dalam Undang-Undang Tipikor itu juga bisa dikenakan kepada menteri yang memberikan izin penebangan hutan di Sumatera Utara, di Aceh dan Sumbar. Bisa. MBG, perintah presiden ini juga bisa dijadikan sebagai alat untuk mentersangkakan orang dengan tuduhan pasal 2 atau 3. Kebijakan bisa menguntungkan untuk diri sendiri dan orang lain dan mengganggu perekonomian rakyat. Ini semua memenuhi unsur. Mengganggu orang yang jualan di depan sekolah dasar itu ya. Mengganggu itu. Maka semua menteri yang pernah menjabat itu bisa dikriminalisasi semua hari ini. Kalau soal kebijakan itu dijadikan sebagai bahan dasar dengan tudingan mens rea koruptif itu. Sehingga apa? Tom Lembong, Nadiem, Gus Yakut, dan mungkin ada menteri lain yang bisa juga dikriminalisasi selanjutnya dengan alasan kebijakan yang menguntungkan orang lain. Ini adalah konstruksi perkara yang sangat plastis dan kemudian bisa menjerat semua orang. Ya, dalam pengertian bahwa semuanya itu bisa dilaporkan, tapi kenapa tidak semua dilaporkan? Karena menjadi pion politik saja. Kamu mengganggu terhadap politik saya, kata Jokowi kira-kiranya begitu. Ya udah,
KPK usut begitu. Padahal semuanya juga bisa diusut itu kalau landasan seperti itu. Betul, ini adalah politik birokrasinya Jokowi memang seperti itu. Seperti itu memang, mau gimana lagi ya, kita melihatnya seperti itu ya. Dalam hemat saya, dalam analisis saya, semua yang tadi di awal itu ya, biar orang-orang ngerti itu atas analisis saya begitu. Dan Puang, saya yakin ketika itu Jokowi bukan menyelamatkan dirinya atau juga menyelamatkan Gus Yakut untuk tidak hadir ke situ, supaya barang ini tidak terjadi klarifikasi di hadapan rakyat di parlemen. Ketika itu kita harus tahu. Ya, supaya bisa menjadi bahan serangan di kemudian hari, yang mana itu sudah dipakai pelurunya sekarang. Wacana pembagian tambang kepada NU, Muhammadiyah dan ormas-ormas keagamaan lain itu sudah ada. Masa itu. Wacana itu sudah ada. Artinya apa? Pak Jokowi ini liciknya setengah mati. Ya, dia prepare semua. Saya seneng ini. Dan ormas-ormas keagamaan lain itu sudah ada. Masa itu. Wacana itu sudah ada. Artinya apa? Pak Jokowi ini liciknya setengah mati. Liciknya setengah mati. Kalau sekarang mungkin udah 3/4 mati. Itu demikian adanya. Makanya para ulama itu, ya kamu itu kalau mengemban amanah besar sebagai pewaris Rasulullah SAW, jangan deket-deket sama penguasa. Bukan jangan main politik, silakan berpolitik, tapi batasi, jangan sampai dekat dengan penguasa itu. Makanya kalau penguasanya lagi bagus, diam, gak usah ikut-ikutan. Kalau lagi buruk, masuk, membenarkan, ngebenerin begitu ya. Nah ini kita melihat beberapa ulama besar zaman dahulu kalau dikasih hadiah sama pemerintah nggak pernah diterima. Pasti kalaupun misalkan diterima, disimpan, nanti dibalikin ketika sudah meninggal supaya tidak menjadi fitnah itu. Ya nggak pernah dipakai. Dia prepare semua, dia well develop semua berbagai trajektori politik masa depan yang akan dihadapi. Ya. Saya bukan karena nggak suka Jokowi hari ini, bukan karena saya sudah tidak suka kepada berhala saya ini, tapi kalau kita lihat ini sudah sadar Islah Bahrawi itu bahwa Jokowi itu selama ini diberhalakan, dan itu memang yang kita lihat dari para termul ini memberhalakan Jokowi karena mereka itu tidak pernah melihat Jokowi itu salah, sampai Jokowi itu merugikan mereka. Coba kamu tanya kepada termul begitu ya, saya minta selama 10 tahun Jokowi itu, tatkala kamu yang nanya sama mereka, minta kepada mereka apa cacatnya Jokowi selama 10 tahun, mereka tidak akan mengatakan satu cacat Jokowi, satu pun nggak bakalan. Padahal mustahil kan orang kayak Jokowi itu nggak kena salah sama 10 tahun. Nggak suka Jokowi hari ini, bukan karena saya sudah tidak suka kepada berhala saya ini, tapi kalau kita lihat semua konstruksi perkara yang dikenakan kepada orang-orang pada masanya, itu adalah orang-orang yang sebenarnya didesain untuk kemudian bisa melempangkan karpet merah kepada dia atau keluarga. Termasuk juga tambang di NU hari ini. Tuh. Jadi udah panjang ngobrolnya, sampai ketua MK itu dijadikan keluarganya. Kan itu bukan asli keluarga Jokowi kemudian masuk jadi ketua MK kan bukan itu. Itu udah jadi benarkan saya kalau salah begitu ya, sudah masuk di MK baru dikawinin sama keluarga Jokowi itu. Itu sudah dari awal demikian. Ini adalah fakta. Ya. Kapan terakhir Cak Islah ketemu sama Gus Yakut? Itu faktanya. Nah udah, ini sepertinya saya akhiri di sini saja ya. Jadi kesimpulannya apa? Ini masih ada 1-2 menit lagi begitu. Cuman saya akan akhiri di sana saja saganya perbincangan Islah Bahrawi. Jadi sekali lagi bahwa Islah Bahrawi ini dari segi pola pikir banyak yang cacat ya. Dan saya bisa mempertanggungjawabkan hal itu. Ayo kita ngobrol. Dari segi pola pikir, dari konsistensi berpikir itu banyak yang cacat. Perkara itu dia kalau sudah tidak konsisten dia mustahil benar. Ya, konsisten pun belum tentu benar, tapi yang benar pasti konsisten. Kalau dia sudah tidak konsisten, dia sudah mustahil benar begitu. Dan inkonsistensi ini ada pada diri Islah Bahrawi. Cuman sekali lagi, apa yang saya syukuri pada akhirnya, orang yang pernah menghambakan diri kepada Jokowi, yang menjadikan Jokowi sebagai berhala, akhirnya tobat. Tapi sayangnya tobatnya terlambat. Bukan terlambat begitu ya, sadarnya terlambat. Bukan hasil berpikir, tapi hasil kena getah sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.